Yang pertama mengenai Excel dulu. Excel itu sudah diklarifikasi oleh Bu PLT Dirjen bahwa itu sebetulnya bukan file resmi dari Kemdikbud, itu satu. Terus yang kedua, di slide yang ketiga atau keempat tadi, bahwa prioritas untuk penempatan itu kami lakukan pertama K2 dulu, baru honor negeri ASN P3K tahun 2021. Honor negeri, setelah itu PPG prajabatan, baru ke guru swasta. Nah, dari situ nanti di ranking. Nah, jadi yang kami ambil itu status apakah dia K2 atau honor negeri atau swasta itu bukan berdasarkan dari kondisi saat ini, tapi pada saat dia status P1, pelamar P1 di tahun 2021, dia itu sebagai apa? Apakah swasta atau PPG atau negeri atau K2. Nah, itu yang kita urutkan. Nah, dalam pengurutan itu pun nanti kita bandingkan antar nilai. Nah, jadi memang banyak status loh. Ini saya saat ini, saya saat ini sedang mengajar di SMP X misalnya. Nah, tapi kenapa saya ditarakan di SMP misalnya Y? Nah, ketika di SMP X itu sudah ada guru honor yang lain dan dia tercatat bukan P1-nya itu bukan dari guru honor negeri. Pada saat dia melamar P1 2001, bukan 2022 ya, 2021, maka dia akan dicarikan ke sekolah yang memiliki ruang kebutuhan yang kosong. Mekanisme penempatan seleksi tadi ada di slide yang keempat kalau nggak salah dari saya. Ini jangankan antar daerah, untuk tahun 2022 ini kita akan melaksanakan observasi di sekolahnya masing-masing. Itu tadi makanya kami bicarakan di slide tadi bahwa tolong untuk guru non ASN yang berlebih atau menumpuk pekerjaannya di dalam satu sekolah, tolong pemerintah daerah agar dapat melakukan penataan terlebih dahulu agar guru non ASN itu nanti dapat ditempatkan di sekolah tempat dia bertugas masing-masing. Nah, jadi di sini udah bisa terlihat bahwa jangankan antar instansi kewenangan, justru kita prioritaskan di masing-masing satuan pendidikan di mana dia tempat bertugas. Nah, kalau seandainya ini banyak terjadi di daerah timur misalnya, ada sekolah-sekolah di kota yang mungkin berlebih guru non ASN-nya, tapi banyak juga sekolah di dalam satu wilayah kewenangan yang di daerah pinggiran itu masih banyak kekurangan guru ya. Kita lihat misalnya Papua, Maluku Utara, Maluku. Ini contoh saja. Kami masih dapat mendistribusikan dari dalam satu sekolah tersebut, di sekolah tersebut ke sekolah lain yang masih dalam satu kewenangan. Artinya di Pemda itu nanti tidak ada saling barter guru. Ada guru keluar, ada guru masuk, itu tahun 2022 sudah tidak memungkinkan terjadi. Nah, itu hanya terjadi apabila masih ada sekolah yang kosong. Di slide yang butir J tadi, apabila ternyata sekolah sudah, misalnya untuk daerah yang penuh ya, di pulau-pulau Jawa atau beberapa di Sumatera misalnya seperti itu, semua sekolah sudah terisi oleh guru ASN ataupun non ASN, maka bagi individu yang berlebih ini tadi akan dicarikan pemenang yang kedua, karena tidak mungkin ditempatkan di sekolah di mana dampaknya nanti akan dapat menggeser guru lain yang sudah lama mengajar di sekolah tersebut. Sependapat dengan Pak Andika tadi, memang aturan mainnya seperti itu. Jangankan kok lintas instansi biasanya gitu, lintas sekolah dalam satu instansi pun ada mekanismenya. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dipahami oleh teman-teman GTK semua bahwa PPPK nanti dibayar dengan APBD, meskipun dananya berasal dari DAU maupun dana transfer umum DTU, mekanismenya ada mekanisme APBD. Mekanisme APBD adalah APBD hanya bisa membayar pada satu kewenangannya. Artinya APBD, misalkan Kabupaten Bojonegoro, hanya bisa SD dan SMP di lingkup Kabupaten Bojonegoro. Tidak bisa keluar ke provinsi maupun keluar ke kabupaten yang lain. Beberapa hal. Yang pertama,
percayakanlah ini untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena sebetulnya di luar pengetahuan dari Bapak Ibu, banyak sekali pemerintah daerah yang sampai tim teknisnya itu sampai menginap berhari-hari di kementerian untuk memikirkan bagaimana cara penempatan per individu itu untuk diseleksi ASN tahun 2022 ini. Ini yang mungkin mereka para pemerintah daerah ini juga bekerja ya, tapi tidak bicara ke masyarakat yang ada di kewenangannya bahwa ini loh saya udah bekerja seperti ini. Namun ini yang perlu diketahui, sehingga jika ada apa-apa tolonglah untuk berkoordinasi terlebih dahulu ke pemerintah daerah, entah itu BKPSDM ataupun ke Dinas Pendidikan sebelum ke Kementerian Pendidikan. Terus yang kedua yang paling penting, besok ini kita akan menyeleksi atau menilai bukan hanya dari sisi kognitif seperti yang tadi saya ceritakan, bukan hanya dari sisi IQ, namun EQ atau afektif dan psikomotor itu juga akan kita nilai. Artinya kita akan memilih individu yang secara utuh, secara komprehensif, secara utuh, bukan hanya dilihat dari peta kognisinya saja. Sehingga yakinlah para Bapak Ibu guru yang ada jauh di sana, itu penilaian ini bukan untuk belas kasihan kepada para individu guru yang sudah lama mengajar atau apa. Ini bukan belas kasihan, namun kita berubah atau beranjak ke penilaian yang lebih baik, yang lebih komprehensif, sehingga peta-peta potensi yang ada efektif, kebaikan hati, emosional, dan psikomotor, bagaimana diferensiasi siswa dan lain sebagainya, itu ikut dinilai. Yang awalnya tahun-tahun sebelumnya komponen itu belum dinilai. Jadi keyakinan ini mudah-mudahan dapat hal ini dapat menambah keyakinan para calon peserta seleksi guru ASN tahun 2022 ini untuk lebih pede di ujian seleksi sekiranya akan dilakukan di bulan November Desember ini nanti.